pertanyaan Ustadz, Nah, bagaimana apabila ada kerabat dari kita yang kemudian masuk ke dalam sekte Syiah yang tadi Ustadz jelaskan. Hak-hak seperti apa saja dan kita harus bagaimana orang tersebut atau keluarga tersebut. ya, Jazakallah khair Ustadz. barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara sekte Syiah ini, sekarang mereka itu sedang gerilya. Di negeri kita nggak nampak sekte Syiah. Dulu sempat mereka nampak ya, mereka unjuk gigi. Sekarang nggak. Mereka sekarang bergerak di bawah tanah untuk mengumpulkan pengikut ya. Dan kita tahu apa yang dilakukan Syiah di Iran, pada akhirnya mereka menggulingkan pemerintahan yang ada. Yang dilakukan Syiah umpamanya di Irak pun seperti itu. Artinya mereka berbahaya. Masuk bahaya latin untuk NKRI sebenarnya. Tapi mereka gerilya dan banyak orang-orang yang yang menganggapnya biasa. Memang orang itu butuh ilmu ya. Bicara PKI juga ada orang-orang yang menganggapnya biasa. Komunis itu biasa. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Begitu pula Syiah ini. Ada orang yang mengatakan, oh itu sejarah aja yang dirubah-rubah tentang Syiah. Sebenarnya nggak seperti itu Syiah. Itu pembelaan mereka. Tapi tugas kita, karena banyak orang-orang awam. Terus terang anak pernah di Jember ini, ketemu orang, dia tanya, Pak saya Syiah, kata dia. Bangga dia mengatakan itu. Heran anak ya. Karena mereka punya takiyah sembunyi-sembunyi itu dulu. Sekarang mereka sedang gerilya. Mereka punya strategi baru untuk menyebarkan pemahaman mereka. Apa tugas kita kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang mungkin ya ikut aliran Syiah, ikut sekte Syiah. Ya tugas kita mengajak dia kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin caranya kita tanya, apa sih Syiah itu sama dia? Syiah itu apa? Kenapa engkau harus jadi Syiah? Gitu. Tanyakan lagi, apa hukumnya kalau aku nggak jadi Syiah? Kenapa? Kalau engkau tetap seperti dulu, kenapa sih? Maka kita pun dekatan kepada mereka untuk memberikan tadi, kita perlu memberikan nasihat, tapi hati-hati. Hindarin perdebatan-perdebatan, karena kadang-kala kita nggak punya ilmu, dia nggak punya ilmu, yang ada debat kusir, malah nggak ada manfaatnya. Kalau kita nggak punya ilmu untuk berdebat, kita sekedar sampaikan, kasih nasihat. Tadi seperti pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah ada banyak buku-buku kecil yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lontarkan kepada orang-orang Syiah. Tentang para sahabat ya, pada mereka gimana pendapat mereka tentang Aisyah, tentang Abu Bakar. Oh, mereka orang-orang soleh, orang-orang sahabat Nabi. Ya sudah, nggak perlu jadi Syiah. Kalau memang seperti itu. Maka tugas kita ngasih nasihat, tapi ketika nanti umpamanya dia tetap, bahkan dia malah mempengaruhi orang banyak, tugas kita menghindar dari dia. Mengatakan selamat tinggal. Ada jalan yang memisahkan antara kita sama dirimu. Hada wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Lubuk Linggau, kalau ada pertanyaan. Lubuk Linggau tidak ada Ustaz. Barakallahu fiik. Lubuk Linggau gimana corona Lubuk Linggau? Gimana corona di Lubuk Linggau? Ya masih ada Ustaz. Masih di rumah sakit Masih. RS Bunda ada yang dirawat? Iya, kita juga masih ada. Allah yashfi. Taib, moga. Kalau pasiennya nggak ada Ustaz. Gimana? Pasiennya nggak ada? Karena kita bukan. Oh, bukan rumah sakit rujukan kan? Iya, bukan rumah sakit rujukan Ustaz. Siap-siap, barakallahu fikum. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa di Safda TV. Nah, Ustadz izin bertanya, istri Ana Syarifah dan Ana Ahwal bukan keturunan Nabi. Bagaimana cara Ana memuliakan istri Ana? Apakah Ana harus menuruti perintahnya atau hanya sekedar jangan menyakitinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan menarik sekali ini. Biasanya sulit ya. Ahwal ini tahu, ahwal itu artinya orang yang non Arab yang di Indonesia disebut ahwal karena keluarga disebut
Sama orang Arab akhwal karena keluarga ibu. Keluarga ibu itu namanya akhwal. Tapi ketika dia dapat syarifah, alhamdulillah, engkau muliakan dia, jangan dilolimin dia. Artinya engkau tahu dia keturunan Nabi SAW dan nasabnya benar. Engkau muliakan dia. Bukan berarti engkau menurutin semua perintahnya. Perempuan itu tetap bengkok. Bukan berarti kalau keturunan Nabi SAW dia lurus gitu, enggak. Tetap al-mar'ah khuliqat min dhila. Engkau perlu kesabaran ekstra. Merawat dia, mendidik dia, mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi mereka tetap manusia biasa. Cuma jangan sakitin dia. Artinya kalau engkau mendolimin dia dalam kondisi engkau tahu dia keluarga Nabi SAW. Engkau ada dua hak yang engkau telah langgar. Hak dia sebagai seorang muslimah, istrimu lagi, dan hak dia sebagai keturunan Nabi SAW. Maka bukan berarti engkau memenuhi segala keinginan dia. Selama keinginan-keinginan dia yang wajar dan engkau memiliki kemampuan, sekali lagi engkau tetap pemimpin di dalam rumah. Engkau komandan di rumah, walaupun dia syarifah. Karena sekali lagi yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ajak istrimu. Kadang-kala kesian juga dia. Seorang syarifah, seorang keturunan Nabi SAW, mungkin memang ada kelompok-kelompok yang ekstrim ya. Yang mereka mengharamkan. Bahkan mengatakan kalau ada syarifah menikah dengan non-syarifah, non-syarif, itu nggak sah pernikahannya. Ada yang sampai seperti itu. Maka engkau harus ya menghargai dia karena dia mau sama dirimu dalam kondisi kadang-kala dia dibuang sama keluarganya, nggak disapa sama keluarganya, diputuskan hubungan sama keluarganya, maka tugasmu adalah menjaga dan menghargai dia dan bimbing dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Ukti Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz atas kesempatannya. Izin ada titipan pertanyaan. Jika di luar tema Afwan, jika suami mandul dan istri diperbolehkan menikah kembali, suami mengizinkan, tapi istri tidak mau karena menurut istri ladang pahala ke surga ada di suaminya. Mohon arahannya bagaimana, Ustadz? Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Ini istri yang cerdas, yang berakal. Dan ini buat semua wanita. Ladang pahala itu banyak.